Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin membahas tentang 32 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk mengikuti TC dari Timnas Indonesia yang akan dimulai pada tanggal 26 Mei nanti di Bali dalam rangka persiapan Timnas Indonesia menghadapi China dan juga Jepang pada bulan Juni nanti. Dan seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa dua pertandingan pada bulan Juni nanti merupakan dua pertandingan bagikan final bagi Timnas Indonesia. Jadi saya pikir federasi yang menyiapkan training camp lebih awal merupakan sebuah langkah yang positif agar para pemain yang bermain di Eropa bisa lebih awal datang ke Indonesia dan bisa nanti mempersiapkan match fitness mereka atau berada dalam kondisi fisik 110% fit supaya mereka siap tempur untuk dua pertandingan tersebut. Walaupun kita tahu pertama-tama Timnas Indonesia akan menghadapi China dan itu adalah pertandingan yang Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan jika ingin menjaga peluang untuk minimal lolos ke round 4 agar tetap punya harapan untuk bermain di Piala Dunia tahun 2026 yang kita tahu adalah Piala Dunia yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan memang kita tahu bahwa Timnas Indonesia kita dipenuhi oleh banyak pemain muda dan juga banyak pemain yang baru bergabung dengan skuad. Artinya ada beberapa pemain yang baru punya 5 atau 6 caps. Maka itu sangat penting bagi mereka bergabung lebih awal dan mereka bisa menyatu dalam sesi latihan supaya bisa membentuk chemistry. Karena yang paling penting adalah konsistensi dalam permainan bagi Timnas Indonesia kita. Dan jangan lupa, China adalah salah satu tim yang berhasil mengalahkan Indonesia. Jadi lawan China nanti, itu adalah pertandingan yang paling penting dulu. Itu dulu pokoknya fokus. Lawan China menang dulu lah. Kemudian lawan Jepang ya kita harapkan minimal bisa mendapatkan 1 poin. Walaupun kita tahu lah, Jepang saat ini adalah rajanya Asia. Tapi di sepak bola apapun bisa terjadi teman-teman. Nah menarik dari pemain-pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert, ada beberapa kejutan. Dan seperti biasanya pada saat pelatih dari Timnas Indonesia memanggil pemain, akan ada diskusi bahkan sampai perdebatan yang hangat di sosial media. Mengapa pemain ini dipanggil? Kenapa pemain itu tidak dipanggil? Ya tenang saja, karena tentu pelatih dari Timnas Indonesia siapapun itu, yang kita tahu sekarang adalah Patrick Kluivert, lebih paham lah daripada kita. Tapi gak ada masalah juga kalau kita kritisi. Ya dong, gak ada masalah, tapi bukan berarti kita menghakimi. Karena tentu Patrick Kluivert bersama timnya telah mempelajari performa dari para pemain. Dan dari 32 pemain ini kan nanti gak semuanya akan menjadi bagian dari skuad untuk menghadapi China dan juga Jepang. Karena nanti yang akan bisa masuk ke final squad adalah 23 pemain. Tentu nanti akan ada juga tambahan pemain dalam status standby. Seandainya jika ada pemain yang cedera. Oke, saya mulai dulu ya dari posisi penjaga gawang. Ada Emil Odero yang ternyata timnya sudah kalah di pertandingan playoff untuk promosi ke Serie A. Kan timnya Palermo ya, berarti Emil Odero bisa gabung juga untuk TC ini. Ada Martin Paz yang memang kita tahu tidak akan bisa bermain melawan China, tapi tetap dia gabung, kemungkinan lawan Jepang nanti dia yang akan main. Ada Reza Arya, ini juga penjaga gawang yang sempat absen cukup lama karena cedera, tapi dia sudah bisa kembali membela PSM Makassar, performanya memang bagus. Ada Hernando Ari, kita tahu sebelumnya adalah penjaga gawang nomor 1 sebelum datangnya Martin Paz. Ada Nadio Argawinata yang memang sudah cukup lama membela Timnas Indonesia. Jadi saya pikir dari list penjaga gawang, ya ini pemain-pemain yang memang layak dipanggil ke Timnas Indonesia. Walaupun sebelumnya ada rumor bahwa kemungkinan Cyrus Margonang akan dipanggil ya, tapi ternyata gak ada namanya. Jadi saya pikir dalam hal ini tentu Patrick Kluivert bersama juga dengan pelatih penjaga gawang telah melakukan PR mereka lah, bahwa inilah penjaga gawang yang perlu mereka panggil. Tentu seperti yang tadi saya katakan, nanti akan ada beberapa pemain yang tidak akan masuk ke final squad. Dari list pemain bertahan, wah memang paling banyak nih pemain kita adalah pemain-pemain yang bermain di defensive line ya, mulai dari Jay Itzes. Wah ini kapten ya kan, nggak ada obatnya nih Jay Itzes, Mr. Cool, paling tenang di lini pertahanan.
Ada Miss Hilgers. Nah, kita harapkan Miss Hilgers sudah bisa membentuk chemistry dengan Jay Itzes ataupun Rizky Ridho jika nanti dia dimainkan. Dan ada Justin Hubner. Nah, ini kita tahulah, ya kan, El Preman. Saya suka loh Justin Hubner ini, walaupun seperti yang selalu saya katakan harus berhati-hati. Jangan over juga, ya. Jangan sampai nanti mendapatkan 2 kartu kuning alias kartu merah atau straight red card. Harus berhati-hati. Boleh mainnya keras, asal jangan kasar, dan juga jangan over emosional. Tapi pemain seperti Justin Hubner perlu di timnas kita. Ada Jordi Amat, yang feeling saya tidak akan bisa masuk ke starting lineup, performanya sudah jauh menurun. Ada Kevin Dix, nah ini belum tahu nih Kevin Dix bisa main atau enggak. Tapi saya harapkan dia bisa main, ya kan dia akan dipanggil ke TC. Kemudian Rizky Ridho, seperti biasa saya harapkan Rizky Ridho bisa diturunkan. Ya, pemain yang chemistry-nya dengan Jay Itzes sudah bagus. Ada Sandy Walsh. Nah, jika Kevin Dix memang kemudian tidak bisa bermain atau tidak 100% fit, maka Sandy Walsh adalah pilihan yang lebih ideal. Ada Dean James. Nah, ini saya gak yakin nih Dean James akan main ya. Karena sebelumnya juga lawan Australia permainannya tidak begitu rapi. Kelvin Verdong. Nah, ini adalah salah satu pemain favorit saya. Saya suka sekali dengan Kelvin Verdong yang seperti pernah saya katakan ini pemain yang sangat konsisten bermain di timnas Indonesia. Pemain yang tidak banyak bicara, tapi dia melakukan tugasnya dengan baik. Dan coba dicek paru-parunya berapa tuh. Luar biasa napasnya dari Kelvin Verdong. Ada Shane Patinama yang juga sudah sulit masuk ke dalam squad, tapi saya pikir Shane adalah pemain yang stylish, pemain yang punya teknik tinggi, bisa saja nanti dia dimainkan. Crossing-crossingnya juga sangat berbahaya. Ada Pratama Arhan, masih dipanggil Pratama Arhan. Oke lah, dia sekarang bermain di Thailand, tapi saya melihat dengan adanya Kelvin Verdong, Shane Patinama, Pratama Arhan akan sulit masuk, kecuali memang dia diperlukan untuk lemparan ke dalam, yang bisa juga menjadi senjata bagi timnas kita. Asnawi Mangkualam, nah ini banyak perdebatan nih. Saya sudah katakan sebelumnya di salah satu konten Triple B bahwa Asnawi bisa saja dipanggil kembali. Walaupun belum tentu dia masuk ke dalam skuad. Tapi kita harus paham juga bahwa Asnawi bisa bersaing di Liga Thailand, sebelumnya dia bermain di Liga Korea. Cuma memang sangat disayangkan performanya di Piala AFF lalu justru tidak bagus. Dan sebelumnya lawan China juga dia tidak baik permainannya. Jadi artinya pada saat Kluivert tidak memanggil dia untuk 2 pertandingan sebelumnya ya itu wajar. Tapi sekarang pada saat Asnawi dibutuhkan, nah nggak masalah juga dia dipanggil, tinggal nanti yang menentukan Patrick Kluivert apakah dia main dari awal atau tidak, walaupun persaingannya ketat. Nah, di tengah ini yang sangat penting teman-teman. Saya selalu berharap bahwa lini tengah kita nih hidup di setiap match. Ada Tom Hay, sang profesor, of course he will play. Joey Pelupessy, udah gak ada obatnya lah, ini pemain lah. Strong banget ini pemain, kuat banget nih pemain. Pemain ini seperti punya kekuatan 2 pemain, luar biasa ini pemain. Dan sama seperti Kelvin, gak banyak bicara dia. Di lapangan pokoknya main aja. Ya, dan melakukan tugasnya. Nathan Chow, saya gak yakin dia akan mendapatkan menit bermain. Permainannya seperti yang sama-sama kita ketahui mengecewakan melawan Australia. Ada Ivar Jenner, nah kemungkinan dia juga bisa main sebagai pemain pengganti. Ricky Kambuaya, luar biasa ini pemain ketika masuk sebagai pemain pengganti. Melawan Bahrain, feeling saya dia bisa saja nanti diturunkan juga sebagai pemain pengganti untuk menjaga ritme permainan dari timnas Indonesia, untuk juga bisa create chances dari tengah, dan dia pemain yang sangat efektif dalam upaya membangun counter attack. Marcelino Ferdinand sangat disayangkan. Marcelino tidak akan bisa bermain di pertandingan melawan China karena akumulasi kartu kuning. Egy Maulana Fikri, pemain lokal paling produktif di Liga 1. Saya menunggu apakah Egy akan main atau enggak ya. Sebelumnya dia cedera kalau nggak salah, jadi dia tidak masuk ke skuad. Ini pemain yang bagus. Dan saya melihat pemain ini punya potensi bermain menggantikan Marcelino. Tergantung lagi nanti keputusan dari Kluivert, karena dia pemain yang sangat kreatif, pemain yang sulit ditebak pergerakannya dan semakin matang di Dewa United. Dan jangan salah, Dewa United itu kan pelatihnya asal Belanda juga. Nah, seharusnya dia sudah kurang lebih paham lah. Bisa juga Egy dimainkan dari awal, bagus pemain ini. Ada Eliano Reinders. Nah, saya suka Eliano itu ketika dia bermain sebagai free roll. Kalau bisa di belakang striker, jangan main di sebelah kanan. Sebagai wingback, main di sebelah kanan tuh dia kelihatan terisolasi. Tapi pada saat dia free roll, wah dia selalu bagus mainnya sebagai super sub. Tinggal finishing. Karena lawan Australia dia mendapatkan peluang, bisa di-save oleh kiper Australia, bagus. Dia pintar nih mencari ruang. Dan lawan Bahrain, dia dapat lagi ruang di dalam kotak penalti. Saya nggak bisa finishing. Tapi ini pemain yang bagus ketika dimainkan di posisi yang lebih ofensif. Kemudian ada Yance dan Jakob Sauri. Saya harapkan 2 pemain ini masuk ke final squad dan diberikan menit bermain, terutama Jakob Sauri. Jakob bisa bermain di depannya. Karena Jakob dan Yance punya bakat natural seperti Marcelino. Sulit sekali ini untuk dijaga 2 pemain ini. Dan 2 pemain ini biasa bermain transisi di Malut United. Dan mereka berhasil.
Dua pemain yang banyak mencetak gol dan juga banyak memberikan assist. Mereka bisa bermain kreatif. Di posisi penyerang, ini yang menarik teman-teman. Ada Ramadan Sananta yang saya gak yakin akan menjadi starter. Septian Bagaskara saya harapkan dia mendapatkan menit bermain. Ini pemain yang bagus sebetulnya. Ada Rafael Strijk. Rafael Strijk memang sudah kehilangan tempatnya. Tapi ini yang menarik, ini kejutan. Ini benar-benar kejutan. Stefano Lillipali dipanggil teman-teman ke training camp. Mungkin banyak yang bingung, saya gak bingung. Memang dia bukan pemain yang muda lagi. Bahkan dia pemain yang paling senior, ya dong. Usianya sudah 35 tahun. Tapi jangan salah, kalau dari segi skill gak kalah. Namun, tergantung fisiknya kuat gak. Artinya di training camp ini nanti dia akan dilihat kuat gak latihan fisiknya. Bisa menyatu gak dari segi chemistry. Karena pasti ada simulasi permainan. Kemudian apakah dia siap atau enggak. Kalau secara skill, saya pikir dia masih bagus. Tapi di Borneo pun dia tidak banyak bermain musim ini. Karena gak selalu fit. Jadi saya pikir gak ada masalah juga Lillipali dipanggil. Kenapa? Kenapa mungkin jika ada yang kontra? Gak perlu kontra juga. Dia pemain yang skillful, cuma apakah dia bisa main gak sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Patrick Kluivert dan juga jajaran pelatih lainnya belum tentu kan. Artinya akan dilihat dulu di training camp. Tapi kita tahu Ragnar absen karena tidak fit. Nah bisa juga Lillipali dipersiapkan sebagai pelapis. Mungkin pemain lain yang akan bermain dari awal. Mungkin juga Dean James di posisinya Ragnar. Tapi Lillipali juga bisa dimainkan sebagai pemain pengganti. Kita gak akan pernah tahu. Dan ini dia, striker timnas kita, Ole Romani, yang produktif. Nah, sayangnya Marcelino nih gak main. Sayangnya lawan China. Karena duetnya dengan Ole ini sudah jalan. Sudah bagus. Jadi memang ada beberapa kejutan dengan Lillipali dipanggil. Kemudian kita tahu Ragnar tidak dipanggil karena memang dia tidak fit. Sangat disayangkan. Ragnar pemain yang cukup konsisten bermain bagi timnas Indonesia. Dan ada Asnawi dipanggil, ada Arhan dipanggil. Jadi saya pikir ini 32 pemain adalah 32 pemain yang sesuai dengan skema permainan dari Patrick Kluivert. Yang kita tahu di pertandingan melawan Bahrain bermain defend and counter yang nggak salah. Karena itu berhasil, karena itulah yang karakter dari para pemain kita yang selalu fight di atas lapangan. Cuman kita tunggu nanti siapa pemain-pemain yang akan masuk ke final squad. Tentu banyak yang juga mengira akan ada pemain dari Persib Bandung yang dipanggil, betul kan? Karena kan Persib Bandung ini 2 kali menjadi juara. Tapi saya pikir semuanya lagi bergantung kepada keputusan pelatih. Tentu mereka sudah mempelajari performa dari para pemain. Banyak yang mengatakan seharusnya Beckham Putra masuk. Beckham Putra bagus, tapi di putaran kedua, putaran pertama nggak konsisten permainannya. Tapi jika dia dipanggil, dia harus bersaing pun nggak akan mudah bagi dia. Jadi saya pikir walaupun Persib sebagai juara tidak ada pemain yang dipanggil ke timnas, gak ada masalah juga. Tapi kan bukan berarti pintunya tertutup, enggak juga. Nanti tentu next, pada saat ada pertandingan lainnya bisa juga akan dipanggil pemain-pemain Persib. Mungkin juga untuk nanti bermain di SEA Games dan juga bermain di kualifikasi Piala Asia U23. Jadi ini 32 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert setelah tentunya dia melakukan riset. Ya dong, ada Alex Pastur juga, ada Daniel Lanzat, dan tentu kita harapkan semua pemain dalam kondisi 100% fit, 110% fit, siap tempur, karena lawan China itu, yang timnas kita harus menang. Dan saya juga berharap nanti akan ada update yang reguler tentang TC di Bali, dan kita harapkan para pemain juga secara psikologi bisa tenang, karena pressure-nya tentu akan sangat berat untuk meraih kemenangan pertama-tama melawan China. Saya akan kembali membuat konten tentang timnas Indonesia, kalau nanti akan ada update. Kalau gak ada update, saya bingung juga mau ngomong apa. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.